Halo, jumpa lagi di channel Millennial Invest, channel yang membahas instrumen investasi di zaman now. Ya, pada video kali ini kita akan melihat hasil investasi saya di platform peer-to-peer lending Amarta. Ya, sebelum kita masuk ke akun saya, buat teman-teman mungkin yang masih penasaran dengan Amarta, di sini akan saya perlihatkan ya tentang sekilas informasi dari Amarta. Yang pertama, wajib teman-teman ketahui bahwa Amarta ini sudah berizin dan terdaftar di OJK. Kita bisa cek langsung di websitenya OJK, yang mana Amarta ini ternyata ada di urutan ketiga sebagai platform peer-to-peer lending yang terdaftar dan sudah berizin di OJK. Kita lihat juga website Amarta ini di sini ya teman-teman. Nama perusahaannya, nomor surat izin dan terdaftarnya, tanggal 13 Mei 2019, jenis usahanya hanya konvensional. Tapi kalau di OJK kelihatannya konvensional ya, tapi pada prakteknya selama saya menjadi lender di Amarta itu syariah loh Amarta ini. Jadi nanti kita lihat sama-sama ya. Kemudian sistem operasi yang digunakan ini Android. Nah, di Amarta sendiri kita bisa mengakses aplikasinya baik secara web based maupun mobile apps. Jadi bisa di-download yang pengen pakai mobile apps di Androidnya. Diketik aja Amarta, nanti kita bisa download dan cukup mudah juga ya. Interface-nya juga bagus dan enak untuk dipahami oleh usernya. Oke, kita kembali lagi ke Amarta. Kita lihat dulu, kita kelilingin dulu ya beberapa informasi yang bisa dilihat di Amarta. Pertama di sini pendanaan, pinjaman, cara kerja Amarta, tentang kami, dampak sosial, dan Money Plus. Money Plus ini ialah blognya Amarta yang menampilkan informasi terkait investasi, peer-to-peer lending, dan untuk Amarta itu sendiri. Ini kita turun ke bawah. Nah, ini buat yang teman-teman ketahui bahwa Amarta ini sudah melakukan pendanaan yang telah disalurkan ya, senilai 2,32 triliun. Ini termasuk vintage yang cukup besar ya teman-teman dalam menyalurkan pendanaan. Kemudian pengusaha mikro yang telah diberdayakan itu sebanyak 491.535 orang. Jadi untuk di Amarta itu sendiri itu menyalurkan ke ibu-ibu yang produktif teman-teman. Jadi kita berinvestasi di Amarta ini juga termasuk kita mengembangkan usaha ibu-ibu yang bergerak di sektor UMKM. Dan tingkat keberhasilan bayarnya Amarta bagus ya, 99,55%. Jadi resiko gagal bayar atau menunggak di Amarta ini saat ini pertanggal 28 Maret 2020 itu sebesar 0,45 ya. Nah, di sini. Jadi kita lihat sedikit. Berdiri pada tahun 2010, Amarta adalah pionir vintage peer-to-peer lending online di Indonesia. Alternatif yang baik untuk menghubungkan Anda dengan pengusaha mikro di pedesaan melalui pinjaman modal. Nah, jadi dia memang menyalurkan pembiayaannya ke usaha-usaha mikro di desa-desa ya. Jadi ada rasa bangga, ada rasa senang sendiri ya buat lender di Amarta ini. Kita selain mendapatkan keuntungan dan kita juga membantu memberdayakan UMKM di Indonesia ini, terutama pada ibu-ibu teman-teman. Beda mungkin kalau kita di beberapa peer-to-peer lending lain yang menyalurkan ke PT di perusahaan-perusahaan yang udah cukup besar ya. Itu kalau kita menyalurkan ke UMKM di pedesaan-pedesaan itu rasanya ada kepuasan tersendiri menjadi lender di sini. Kita lihat lagi.
hanya di Amarta Anda akan mendapatkan keuntungan. Menarik, itu memang rata-rata kita bisa mendapatkan keuntungan hingga 15% per tahun. Dan cash flow mingguan. Nah, ini yang menarik ya. Karena di Amarta ini pembayaran angsurannya itu setiap minggu. Jadi cash flow kita itu jadi lebih cepat muternya. Yang mungkin selama ini kita taunya pembayaran investasi kita di beberapa peer-to-peer lending kayak invoice financing itu kan dibayarkan setelah sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan. Misalnya kita investasi untuk tenor 140 hari, ya selama 140 hari itu uang kita nggak bisa muter, kita diendapkan, diblokir. Nanti setelah 120 hari uangnya kembali plus bunganya. Jadi kita harus pinter-pinter nih milih ngatur-ngatur cash flow kita, milih harinya. Jangan yang kalau nggak pengen lama-lama ya pilih yang 30-an hari atau di bawah 30 hari. Atau juga di beberapa investasi peer-to-peer lending lain ada yang melakukan pembayaran angsuran per bulan, ada juga yang per 4 bulan. Nah, itu tergantung dari platform investasi peer-to-peer lendingnya. Tapi kalau di Amarta ini dia memberikan cash flow mingguan, jadi setiap minggu itu kita bisa dapat pembayaran plus bunganya, teman-teman. Dan uang itu bisa kita putar lagi, sehingga efek compounding interest-nya itu bisa kita rasakan lebih cepat di Amarta ini. Angsuran dapat diambil kapanpun. Aman dan terpercaya, peer-to-peer lending ini telah berizin usaha dan diawasi OJK. Sudah kita cek ya. Menggunakan sistem pengelolaan risiko terintegrasi di lapangan, teknologi dan jaminan pendanaan dengan asuransi. Dampak sosial. Nah, kami bertekad untuk menciptakan kesejahteraan merata di Indonesia. Dana akan disalurkan kepada perempuan tangguh, pengusaha kecil dan mikro di pelosok pedesaan. Nah, ini teman-teman, jadi ada rasa puas karena kita itu menyalurkan pendanaan di sektor UMKM terus kepada perempuan-perempuan tangguh, pengusaha kecil di pelosok pedesaan. Jadi kita bisa menjangkau tuh. Jadi memang membantu inklusi keuangannya pemerintah untuk ibu-ibu yang ada di pedesaan itu bisa mendapatkan fasilitas pinjaman melalui Amarta ini yang mungkin nggak bisa dijangkau oleh perbankan ya. Di sini ada tampilan kalkulator keuntungan. Ini bisa teman-teman simulasikan sendiri berapa keuntungan didapatkan, standar lah ya. Nah, di sini ada beberapa pilihan mitra terpercaya. Nah, itu plafonnya, ada pilihan, nanti kita bisa lihat sendiri pada saat login di akun saya. Ini beberapa testimoni. Info terbaru jika kita mau subscribe untuk mendapatkan info-info terbaru di Amarta. Ini biasa standar ya teman-teman. Kantor Amarta ada di sini, Jalan Ampera Raya, Jakarta Selatan, Indonesia. Ada hal penting yang perlu teman-teman ketahui juga bahwa CEO Amarta ini itu udah menjadi staf khususnya Presiden RI ya. Ini kita bisa lihat ya. Nah, di sini. Ini Bapak Andi Taufan Garuda Putra. Ini sosok anak muda yang inspiratif banget ya. Masih muda, udah menjadi staf khusus presiden karena memang langkah gebrakan yang dibuatnya itu memang berefek, berdampak untuk kesejahteraan ibu-ibu tangguh yang ada di pedesaan. Nah, jadi ini merupakan Bapak Andi Taufan Garuda Putra, merupakan pendiri dan CEO Amarta dan kini menjadi staf khusus presiden. Staf khusus presiden di usia yang bagus, yang masih muda, udah menjadi staf khusus presiden. Salut buat Amarta. Dan untuk info ini bisa teman-teman baca lebih lanjut. Jadi mudah-mudahan di Amarta ini sendiri, perusahaan ini juga bukan main-main ya teman-teman, memang pengen bergerak dan terus berkembang memajukan ekonomi di Indonesia. Oke, kita lihat aja di sini, coba kita lihat pendanaan apa yang bisa tuh kita temukan. Oh, ini tadi ya yang udah kita lihat. Keamanan adalah prioritasnya. Pertama, Amarta menerapkan sistem pendanaan kelompok untuk menguatkan semangat gotong royong apabila terjadi credit macet. Nah, buat teman-teman ketahui bahwa konsep pendanaan kelompok ini biasanya itu konsep pendanaan yang memberikan pinjaman kepada satu kelompok yang beranggotakan mungkin 4 atau 5 orang atau lebih ya teman-teman, dan di situ mewajibkan
semua anggota kelompoknya itu lancar. Jadi kalau ada satu anggota itu yang macet, itu diminta konsepnya untuk agar anggota kelompok yang lain itu membantu melakukan penagihan dan atau mengupayakan bagaimana caranya agar salah satu anggotanya itu nggak ada yang macet. Karena kalau ada salah satu anggota yang macet, otomatis penyaluran pendanaannya nggak bisa lancar lagi karena ada satu yang macet. Jadi itu lebih bagus konsep pendanaan seperti ini karena resikonya bisa menyebar merata dan bisa diselesaikan bersama-sama. Jadi bukan cuma pihak Amarta aja yang terlibat, tapi anggota kelompoknya pun terlibat untuk dalam penyelesaian pendanaan yang bermasalah tersebut. Terus Amarta bekerja sama dengan penjamin kredit Jamkrindo, ada asuransinya, asuransi jiwa untuk mitra untuk mengurangi risiko pendanaan. Amarta telah terdaftar dan diawasi oleh otoritas jasa keuangan. Kalau ke bagian pinjaman, angsuran dibayarkan secara mingguan, udah saya jelasin tadi ya, dengan memperhatikan profil dan kapasitas peminjam. Amarta akan memberikan pendampingan mingguan seputar pengelolaan dana bagi rumah tangga dan usaha peminjam. Nah, jadi bukan cuma sebatas ngasih pinjaman dan bayar angsuran, tapi di Amarta sendiri itu ibu-ibu yang mendapatkan pinjaman di Amarta itu diberikan pendampingan dan diajarin cara manajemen pengelolaan dana agar ibu-ibu yang nggak ngerti mungkin dalam pelaporan keuangan, dalam mengatur keuangan itu jadi lebih paham akan pentingnya dalam pengelolaan keuangan itu sendiri, sehingga kesejahteraan ibu-ibu ini bisa jadi meningkat. Mereka memastikan bahwa pinjam mampu membayar tepat waktu. Nah, pembentukan kelompok, ternyata 15-20 orang dengan domisili berdekatan sebagai sebuah kelompok yang wajib mengikuti pelatihan dulu untuk membangun komitmen tanggung renteng jika salah satu anggota mengalami kesulitan pembayaran. Nah, ini konsep pembentukan kelompoknya. Terus penerimaan dana, pengajuan pendanaan didasari rencana usaha serta profil calon peminjam dan dievaluasi berdasarkan sistem skor kredit. Pengajuan pendanaan akan ditampilkan dalam marketplace setelah disetujui dan akan difasilitasi Amarta setelah terdanai. Pertemuan mingguan selama masa peminjaman, peminjam diwajibkan mengikuti pertemuan kelompok mingguan yang difasilitasi Amarta dengan materi seputar pengelolaan keuangan, kedisiplinan, serta cara-cara memajukan usaha. Wah, ini jadi misinya bagus juga nih Amarta nih. Dampak sosialnya dapat banget. Ini kisah sukses yang bisa dilihat teman-teman sendiri ya. Disclaimer, jangan lupa setiap ada resiko apapun yang terjadi di peer-to-peer lending, itu semua resiko kita. Cara kerja, bisa kita lihat dulu standar lah ya, informasi terkait peer-to-peer lending yang teman-teman bisa pelajari lebih lanjut ya. Di sini sistem scoringnya di Amarta sendiri itu dari A sampai E untuk merepresentasikan kemungkinan keberhasilan bayar dan potensi resiko atau kemungkinan gagal bayar. Oke, ini standar lah teman-teman ya. Tentang kami, ini menampilkan tentang Amarta berdiri tahun 2010, sejarah Amarta dan manajemen dari Amarta itu sendiri. Nah, ini Bapak Andi Taufan Garuda Putra tadi ya, yang menjadi staf khusus presiden. Nih. Oke, teman-teman lihat sendiri ya. Kemudian dampak sosial. Dampak sosial itu ini partner kolaborasi Amarta. Nih, pendapatan mitra Amarta melonjak menjadi 59,5%. Jadi mitra Amarta itu atau borrowernya atau anggota kelompok dari yang peminjam di Amarta itu pendapatannya jadi meningkat 59,5%. Berefek banget kan teman-teman. Jadi mereka dikasih pinjaman, terus diberi pendampingan, sehingga uang yang diterima itu bisa untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan kesejahteraan dari
para peminjamnya. Terus mitra Amarta sudah memiliki akses air bersih. Wah, sampai air bersih pun menjadi dampak dari hadirnya Amarta di lingkungan para borrowernya. Ini adalah laporan akuntabilitas. Ini bisa teman-teman lihat sendiri ya. Lanjut ke Money Plus. Money Plus ini adalah blognya Amarta. Itu yang menampilkan informasi-informasi yang lebih lanjut terkait Amarta ataupun pengetahuan terkait peer-to-peer lending. Oke, kita langsung aja login. Ya, ini tampilan dashboardnya Amarta. Ini bisa kita lihat menu-menunya masing-masing. Ini untuk pilihan menu bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Ini keranjang belanja kita. Ini informasi akun. Di sini saya ada dana cash nilai 346.600 di Amarta itu sendiri. Di sini ada informasi setting penjaminan kredit dan risiko pendanaan, nanti kita lihat. Pertama kita lihat di bagian ini dulu ya, penjaminan kredit. Nah, buat teman-teman ketahui, penjaminan pembiayaan, Amarta memiliki program perlindungan risiko untuk memastikan pengembalian pokok pendanaan Anda. Saat peminjaman mengalami gagal bayar atau meninggal dunia, program ini akan bekerjasama dengan Perum Jamkrindo, sebuah perusahaan penjaminan kredit terbesar di Indonesia, dan Allianz yang merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terbesar di dunia. Jadi untuk penjaminan kreditnya di Jamkrindo dan untuk perusahaan asuransi jiwanya di Allianz. Setiap mitra usaha Amarta telah dilindungi oleh asuransi jiwa dari Allianz, sedangkan untuk perlindungan atas resiko gagal bayar dari Jamkrindo yang sifatnya opsional. Jadi teman-teman bisa pilih ya, mau dipakein asuransi atau enggak tuh untuk ngejamin pokoknya. Karena kalau kita enggak pakai asuransi Jamkrindo ini, otomatis resiko gagal bayar itu pokoknya itu akan hilang 100% jadi resiko kita. Ya namanya investasi di peer-to-peer lending ya. Tapi kalau kita ingin meminimalisir resiko tersebut, ya kita bisa memilih opsi Jamkrindo ini, asuransi Jamkrindo, untuk meminimalisir resiko gagal bayarnya. Jadi pemberi pinjaman yang berminat bisa membayar biaya sebesar 1,5%. Jadi ada biaya sebesar 1,5% dari total pinjaman yang akan didanai. Nah, itu setara 45.000. Nah, ini cukup lumayan ya teman-teman ya biayanya untuk pinjaman sebesar 3 juta. Jadi kalau 3 juta dari, anggaplah keuntungannya 15% tadi seperti yang ditampilkan di web Amarta, itu 1,5%-nya itu jadi biaya untuk asuransi kalau kita pengen lebih aman dalam resiko gagal bayar, sehingga pokok kita bisa kembali. Biaya ini dikenakan di depan saat pemberi pinjaman melakukan transaksi pendanaan. Pemberi pinjaman berhak melakukan klaim saat borrower gagal melakukan angsuran selama 4 kali berturut-turut. Asuransi kredit ini akan menjamin pengembalian sebesar 75%. Ingat, 75% ya, bukan 100%. Dulu kita pernah ngebahas di video sebelumnya di Mekar, itu menjamin 100% pokok pendanaan. Tapi di Amarta ini, kalau kita pakai asuransi yang kena biaya 1,5%, biaya preminya, biaya 1,5% yang menggerus keuntungan kita, yang dijamin itu hanya sebesar 75% atas pokok yang masih tersisa. Nah, jangan lupa ya, itu buat jadi perhatian teman-teman, ini uniknya di Amarta. Terus kita cek lagi resiko pendanaan. Ya, resiko pendanaan standar kayak resiko-resiko dalam bentuk kredit lainnya, teman-teman bisa baca sendiri ya. Ya, kita kembali lagi ke dashboard. Ya, dana tersedia saya ada 346.600. Dana yang dialokasikan saat ini ada sisa pokok sebesar 23.830.000, menunggu pencairan 0, menunggu pembayaran masih 0. Jadi uang saya yang masih terinvestasi di Amarta itu 23 jutaan. Total aset saya itu 24.176.000, yang mana angka itu didapat dari total dana dialokasikan plus dana tersedia saya. Nah, itu jadinya 24.176.600. Net gain return itu keuntungan
akumulasi margin atas seluruh pendanaan termasuk yang diputar kembali. Jadi saya selama menjadi lender di Amarta itu saya sudah mendapatkan keuntungan sebesar 7.198.000 ya. Nah, ini kita lihat lagi fitur-fitur apa lagi. Nah, di sini Amarta punya auto funding nih, fitur yang membuat Anda memberikan pendanaan secara otomatis tanpa perlu memilih mitra. Jadi mungkin Amarta memahami kesibukan teman-teman yang mungkin nggak bisa mengakses setiap saat website Amarta ini. Buat teman-teman yang pengen mungkin pendanaan ini dilakukan secara otomatis, jadi nggak mau repot-repot, di Amarta ada fitur auto funding. Jadi seandainya ada dana yang tercukupi, kita bisa memilih dulu kriteria-kriteria pendanaan yang bisa kita salurkan. Yang penting di sistem Amarta yang auto funding ini dia menyalurkan pembiayaan secara otomatis sesuai dengan instruksi yang udah kita setting terlebih dahulu. Jadi kita nggak perlu repot-repot buka Amarta, dibiarin aja selama beberapa tahun, nanti kita cek pengembangan dananya. Tapi saya nggak mengaktifkan fitur ini karena saya sendiri lebih senang mengatur dan men-setting sendiri borrower mana yang akan saya salurkan pendanaannya. Nah, ini status portofolio saya. Ini yang warna biru muda itu angsuran sudah dibayar, yang biru tua belum dibayar. Nah, ini sudah terbayarkan 19 jutaan ya. Yang belum terbayar ada 23 jutaan dari total investasi saya. Mutasi, ini mutasi rekening saya selama di Amarta, mutasi keuangan saya. Nanti portofolio kita cek lebih dalam di bagian ini aja. Oke, kita lihat lagi ke marketplace. Ya, kalau dulu awal-awal sebelum Amarta mencapai pendanaan 1 triliun itu cukup sulit loh mendapatkan borrower di Amarta ini. Jadi harus cepet-cepetan, harus sering-sering mantau website Amarta, dan itu pun begitu muncul biasanya cepat langsung habis tuh. Nah, tapi sekarang semenjak udah di atas 1 triliun, Amarta makin populer dan makin mengembangkan, ekspansif dalam menjalankan bisnisnya. Setiap saya cek marketplace rata-rata masih ada nih teman-teman. Jadi memberikan kesempatan yang terbuka lebar buat teman-teman yang pengen menjadi lender di Amarta itu. Banyak sekali perempuan-perempuan tangguh yang bisa kita lakukan pendanaan, dan kita bisa pilih sendiri borrowernya sesuai dengan kriteria yang kita inginkan. Di sini ada beberapa filter yang dipersiapkan oleh Amarta. Ini juga berlaku untuk filter auto funding kita ya. Nanti kalau pengen pilih auto funding itu ada pencairan 1-7 hari lagi yang udah mepet, atau sektor-sektor mana yang kita ingin salurkan. Ada non produktif, jadi Amarta bukan hanya yang produktif tapi juga melayani non produktif untuk keperluan konsumtif ya. Ini ada sektor-sektor yang kita inginkan. Terus lokasi, mungkin teman-teman ada di wilayah mana, mungkin di Jawa Timur, pengen lebih berkontribusi di wilayahnya, bisa difilter sendiri sesuai dengan lokasi yang diinginkan. Kemudian plafon ada pilihannya mulai dari di bawah 1 juta sampai di atas 5 juta. Nah, tentunya plafon ini makin besar nominal yang diajukan, biasanya itu lendernya udah berpengalaman atau udah pernah mengajukan pinjaman dan lancar sebelumnya di Amarta itu sendiri. Ini tenornya ada pilihan mulai dari 4 minggu sampai 50 minggu dengan scoring kredit dari A sampai E. Oke, ini kita lihat, coba kita pilih yang 60 halaman biar banyak hasil yang ditampilkan. Nah, di sini teman-teman bisa lihat sendiri ya, berbagai macam borrower yang siap kita berikan pendanaan kalau uangnya cukup. Nah, di sini bisa kita lihat nih, salah satunya ini Bu Sunarsi. Skor kredit ini bisa kita lihat A, pendanaan ke-1. Nah, kalau saya sendiri dalam penyaluran pendanaan di Amarta itu saya pasti memilih yang skor kreditnya A dan sudah pernah melakukan pendanaan di Amarta, minimal udah 2 kali lah, udah pernah melakukan pinjaman sebelumnya, jadi ini pendanaan kedua gitu dan udah lancar. Nah, kemudian pada saat menyalurkan pendanaan pun
bagusnya lagi kita pilih yang namanya tadi asuransi jam kerindu tadi, itu menjamin 75% dari pendanaan pokok kita setelah angsurannya gagal bayar atau macet. Nah, ini bisa teman-teman lihat ya lebih detail. Jadi kalau saya lihat di Amarta ini informasinya kurang detail ya teman-teman. Kadang foto yang ditampilin ini nggak sesuai dengan tujuannya. Nah, kayak ini nih, tujuannya dagang perabot, tapi lihat tuh di belakang kelihatan tuh batako ya teman-teman ya. Nah, kadang juga ada gambar-gambar lain untuk beli pakaian, nampilnya bukan pakaian gitu. Kadang cuma nampilin muka si ibunya, padahal kan kita pengen ngelihat juga ya mungkin ibunya di belakangnya ada usahanya dan pengen lebih banyak gambar. Kalau ini kan cuma satu aja gambarnya. Terus informasi yang ditampilin juga bukan historis usahanya ataupun perputaran uang lender borrowernya, itu nggak ada. Di sini simple banget ya teman-teman. Plafon, tenor, tujuan, margin kita, jadwal pencairan, angsuran, tanggal bergabung, penghasilan per bulan, lokasi. Nih sangat ya simple banget. Jadi kalau teman-teman yang cukup teliti, cukup detail dalam melakukan analisa kepada borrower, di sini data yang ditampilkan nggak terlalu detail ya, sesuai lah teman-teman, karena yang disalurkan ialah UMKM yang pada dasarnya para borrower tersebut bukan orang-orang yang ahli dalam membuat laporan keuangan ataupun paham dengan yang namanya perbankan. Terus resiko pendanaan rata-rata standar lah, sama kayak gini semua. Ini ada sejarah pengembalian. Nah, karena Ibu Sunarsi ini belum pernah ada pembiayaan sebelumnya, belum pernah ada pendanaan, makanya historisnya nggak ada. Coba kita lihat lagi. Mungkin yang pendanaannya udah sering itu di atas 5 juta deh. Coba kita lihat ada nggak. Nah, contoh ya, di atas 5 juta, contoh di Mamuju nih teman-teman, modal dagang warung, ini modal salon, modal beli pupuk. Nah, ini Bu Aminah, coba kita lihat di Mamuju. Nah, modal dagang warung sembako, tapi kelihatan di belakang nih dapur kayaknya teman-teman ya. Nah, kayak gitu. Nah, pekerjaannya perdagangan dan eceran reparasi mobil dan motor. Nah, kan agak-agak sinkron ya. Pekerjaan reparasi mobil dan motor, tujuannya dagang warung sembako, gambar yang ditampilin nggak mencerminkan gitu. Oh, di sini pendanaannya masih pendanaan ke satu, jadi nggak ada nih. Kalau kita cek satu-satu, untuk saat ini teman-teman, saya udah cek ke beberapa borrower di marketplace saat ini, itu belum ada yang punya pendanaan lebih dari satu. Nanti kita lihat aja di portofolio saja, di portofolio borrower saya aja ya teman-teman, biar bisa kita tahu apa yang muncul di menu sejarah pengembalian. Ini kita lihat dulu di portofolio. Ini rangkuman saya aja dulu. Nah, di sini ada perubahan jadwal pencairan dan pengembalian dana mitra. Nanti kita lihat. Ini ada portofolio dan rangkuman dari total penyaluran saya. Portofolio sejak awal. Ini saya udah menyalurin ke 23 mitra usaha dengan keuntungan dari awal sampai sekarang itu 7.198.000. Terus angsuran pokoknya itu total udah 43 jutaan. Tuh, pokok yang saya salurin itu udah 43 jutaan teman-teman. Saya udah mendapatkan keuntungan sebesar 7 jutaan. Yang udah diterima 19 jutaan, yang belum diterima 23 juta. Marginnya 5.500.000, yang telah diterima 2.500.000, yang belum diterima 2.900.000. Total mitra usaha tadi ada 23, lunas 11, berjalan 12, menunggu pencairan 0. Ini rangkumannya, jumlah mitra usaha yang tepat waktu 9, 71%, terlambat
1 sampai 7 hari ada nih satu, masih sisa pokoknya 2.600.000. Dan ini teman-teman, ada loh, padahal saya tuh udah pilih yang scoring kreditnya A, masih ada. Ya, namanya analisa ya teman-teman, nggak bisa kita pastiin ini udah ada terlambat di atas 90 hari. Nanti kita lihat di sejarah pengembaliannya. Jadi teman-teman jangan serta-merta percaya terhadap yang namanya scoring kredit. Nah, mau dikasih A+, ya namanya resiko di peer-to-peer lending. Kalau namanya gagal bayar ya gagal bayar, jadi resiko kita. Dan salahnya saya nggak pilih yang namanya asuransi, karena saya asal percaya aja dengan scoring A, ya begitu terjadi resiko seperti ini yang jadi resiko saya. Jadi 4 jutaan 4.160.000. Ya mudah-mudahan si ibu yang terlambat 90 hari ini diperlancar usahanya, manajemen keuangan jadi lebih baik sehingga bisa menyelesaikan pendanaannya di Amarta. Ini ada skor kreditnya. Oh, ini ada satu saya pilih yang A1 ya. Ada satu yang kasih amin. Sektor perdagangan saya banyak ke perdagangan. Lokasi saya banyak di lainnya. Nah, ini untuk bagian portofolio, coba kita lihat lagi di mitra usaha. Nah, ini ada pilihan teman-teman ya. Ada tepat waktu, diklaim, at risk, lunas dini, lunas, dan lainnya. Nah, ini yang sedang berjalan. Nih, kalau ada logo-logo gini, ini artinya saya ada ambil asuransi untuk menjamin pendanaan pokok saya 75% apabila ada gagal bayar. Ini ada juga yang enggak saya pilih nih, kosong. Nah, ini semua berjalan, mudah-mudahan semua lancar, ibu-ibunya lancar, sehingga pembayarannya juga lancar, kesejahteraan ibu pun meningkat. Ini ada yang enggak pakai asuransi juga. Oke, kita lihat lagi ke bagian yang at risk nih. At risk ada 3. Kemarin saya sebelum bikin video ada 2, ini ada 3 nih sekarang yang at risk. Coba kita lihat ini Ibu Dwi Ismiatun. Ini udah lama banget ya. Coba kita lihat Ibu Dwi Ismiatun nih buat teman-teman, buat pelajaran. Nah, ini Bu Dwi Ismiatun, Ternak Unggas, Jawa Tengah. Nih, pendanaan berjalan, telah diterima 2 juta, angsuran pokok saya itu 4 juta, saya salurin 4 juta. Telah diterima 2 juta, belum diterima 2 juta. Marginnya 700.000, telah diterima 350, belum diterima 349. Nah, ini siap-siap lah resiko hilang. Ini sejarah pengembalian, bisa dilihat teman-teman ya. Kalau dia hijau ini lancar, awalnya lancar dari tahun 2018 bulan Desember tanggal 5. Tuh lancar, tiap minggu lancar. Tuh mulai di bulan Maret 2019. Nih tanggal 20 Maret 2019 nggak bayar, tuh ditandai dengan warna oranye ya. Nah, terus ada bayar lagi, lama nggak bayar, nggak bayar, nggak bayar. So per Desember 2019 sampai 2020 nggak ada pembayaran sama sekali ya. Teman-teman bisa lihat ya di sini. Nah, ini satu di portofolio saya. Mungkin kita lihat lagi yang at risk. Jadi buat teman-teman, buat jadi pelajaran juga yang at risk. Ini Ibu Erna di at risk. Kita lihat lagi. Ibu Novia 32, ini juga udah lama. Ini jumlah angsurannya 6 juta loh. 6 juta. Nah, udah diterima 3 juta 8, belum diterima 2 juta. 2 juta 100, margin udah diterima 480, belum diterima 269.000. Sejarah pengembalian ada batuk
bulan November 2019 batuk, nggak ada pembayaran lagi. Ini coba sekalian saya mau lihat nih, ini baru muncul nih Bu Erna Widyastuti. Ini untung saya pakai asuransi, yang lain nggak pakai nih. Saya terlalu percaya nih sama scoring kreditnya Amarta yang A, nyatanya nggak lancar juga. Nah ini kenapa nih Ibu Erna Widyastuti, coba kita cek udah berapa kali. Oh baru 1 kali, makanya saya cek baru nih tanggal 28 loh, hari ini loh, tanggal 28 Maret 2020 nggak bayar. Bu Erna, mudah-mudahan lancar ya usahanya. Coba kita lihat nih akad, salah satu akad perjanjian di Amarta. Nih teman-teman bisa lihat juga ya nanti kalau udah jadi lender. Tapi yang masih penasaran, ini kira-kira isi dari pendanaan di Amarta itu sendiri. Oh berarti bukan syariah ya teman-teman, karena dia pakai sistem bunga. Memang benar yang tercatat di OJK bahwa Amarta ini konvensional, bukan syariah. Oke, teman-teman bisa baca sendiri ya terkait akad-akadnya. Oke. Ya ini di menu rekening dana tersedia itu bonus 100.000. Itu kita kalau jadi lender di Amarta itu selalu ada ya potongan 100.000, lumayan lah buat motong biaya asuransi lah, kita dapat 100.000 potongan. Nah ini lihat total transfer saya udah 47 jutaan. Ini total cash out saya itu ada 30 jutaan. Karena di bulan Maret ini saya lagi mengalihkan portofolio investasi saya kepada saham, karena lagi banyak nih teman-teman di bulan Maret ini saham-saham yang harganya terdiskon karena efek dari perang dagang dan juga wabah virus corona ini. Nah ini akun virtualnya, ada Bank Buku 4 ya teman-teman, Bank BCA dan Bank Mandiri ya. Mudah-mudahan teman-teman tidak akan terkena biaya transfer apabila mitra banknya Amarta ini menggunakan bank-bank di Buku 4, karena rata-rata nasabah banyak udah punya rekening di Bank Buku 4 ini. Ini menu penarikan dana. Nah ternyata di Amarta juga ada yang namanya referral ya. Kita jadi dapat bonus nilai 100.000 untuk Anda dan teman-teman dengan membagikan kode referral. Jadi kita copy link invitation, kita taruh di Facebook, Twitter, WhatsApp ataupun di email. Apabila ada teman-teman yang membawa referral, itu kita bisa dapat bonus 100.000 dari Amarta, lumayan dari referral itu sendiri. Oke teman-teman, demikian hasil review saya terkait hasil investasi saya selama menjadi lender di Amarta. Nah ini ada laporan bulanan juga, bisa kita cek ya hasil investasi kita di Amarta. Sorry belum kelihatan nih teman-teman, jadi bisa kita download, jadi kayak mutasi rekening koran di bank-bank lain. Oke teman-teman, lanjut kita ke bagian kriteria peer-to-peer lending pilihanku. Jadi kita coba cek di Amarta tadi. Amarta untuk TK scoring terbaik minimal memberikan rate 9%. Jadi di Amarta itu memberikan scoring terbaik itu di A dengan rate-nya sampai 15%. Coba kita cek ya teman-teman ya. Jadi itu kayak scoring kredit A itu bisa memberikan margin sebesar 15% dengan scoring terbaiknya yang A. Kemudian lanjut TKB 90-nya minimal 98%. Tadi kita cek
di Amarta TKB 90-nya pertanggal 28 Maret 2020 itu 99,55% ya. Bagus, berarti masuk di kriteria saya, cukup baik dalam pengelolaan akun yang gagal bayar di Amartanya. Kemudian terdaftar dan berizin di OJK, ya terdaftar dan berizin, jadi bukan cuma terdaftar tapi juga berizin di OJK. Dijamin asuransi untuk gagal bayar, ya ada asuransi di Jamkrindo menjamin 75% sisa pokok. Ada biaya 1,5%, jangan lupa teman-teman, karena ini jadi bahan pertimbangan juga, karena ini akan menggerus keuntungan kita. Ada jaminan borrower, jika ada jaminan, tidak ada jaminan ya. Jadi kalau macet, kalau kita nggak pakai resiko, nggak pakai asuransi, otomatis resiko gagal bayar tersebut itu beralih kepada lendernya. Pembayaran cicilan per minggu, ya bagus untuk cash flow mingguan. Di Amarta pembayarannya dilakukan mingguan. Ban partner buku 4, ya. Jadi kita lihat itu ada BCA dan Mandiri. Mudah-mudahan teman-teman gak akan dibebankan biaya transfer karena bank partnernya Amarta salah satu bank buku 4 yang udah banyak nasabahnya. Mudah-mudahan teman-teman salah satu dari nasabah bank ini. Penanganan kredit macet, oke, ini kita coba lihat dulu. Ya, untuk pembayaran kredit macet teman-teman ya, kebetulan saya pernah dulu berimailan dengan pihak Amarta terkait informasi dan penanganan terhadap nasabah atau borrower yang gagal bayar atau macet. Itu ada ya, berarti ya penanganan kredit macetnya ada respon dari pihak Amarta by email, dan itu dijawab dengan cepat oleh Amarta terkait pertanyaan-pertanyaan saya terhadap borrower yang gagal bayar atau macet, tapi jawabannya diplomatis teman-teman. Jadi emang dibales sih, cuman bahasanya ya ada kesulitan usaha, ada misalnya ternaknya mati gitu teman-teman, dan akan diupayakan agar jadi lancar gitu. Cuman informasi tersebut nggak dilaporkan secara berkala. Nah ini buat masukan buat tim Amarta, karena saya juga ada investasi di beberapa peer-to-peer lending lain. Namun di peer-to-peer lending lain selain Amarta, mereka proaktif dalam menyampaikan informasi terhadap nasabah-nasabahnya yang gagal bayar. Tapi kalau di Amarta ini, kalau kita nggak nanya, nggak dikasih tahu. Pun kalau kita bertanya dijawab ya jawabannya yang diplomatis aja. Itu kurang puas lah kita terhadap jawaban dari pertanyaan-pertanyaan kita. Saya juga udah sempat ngajuin masukan ke Amarta, ya dijawab sih, terima kasih atas masukannya. Mudah-mudahan untuk perbaikan lebih baik lagi Amarta jadi pelajaran agar lebih proaktif dalam menginfokan terhadap nasabah-nasabah yang gagal bayar. Nah ini jadi salah satu, ini saya juga masukan buat saya yang membuat saya agak kecewa lah dengan Amarta terkait penanganan nasabah atau borrower yang gagal bayar. Cuma di balik itu semua juga ada plus-plus yang sangat bagus dari Amarta yang seperti saya sudah jelasin sebelumnya, karena Amarta masuk juga ke dalam kriteria peer-to-peer lending pilihan saya. Referral ada ya teman-teman, tadi ada 100.000 untuk referral. Kebijakan auto withdrawal kita cek di Amarta sendiri. Di sini ada ya teman-teman. Nah, di sini ada. Oleh karena itu, para dalam OJK penting kebijakan mengenai dana tersedia yang mengendap
di akun virtual Anda. Kebijakan batas waktu idle di akun virtual itu selama 2x24 jam. Melalui kebijakan ini dana Anda akan lebih optimal untuk kebutuhan pribadi untuk keperluan pendanaan Anda. Nah, dihimbau untuk melakukan penarikan dana cash out dari akun virtual. Untuk selanjutnya, Amarta akan mengembalikan dana yang tersedia mengendap lebih dari 2x24 jam ke rekening pribadi Anda yang terdaftar di Amarta. Akan dipotong biaya transfer antar bank. Nah, bagi Anda yang ingin terus mengoptimalkan dana tersedia mendanai mitra di Marketplace, silakan melakukan pengecekan berkala di Marketplace atau menghubungi customer service melalui live chat. Kami terus mengoptimalkan solusi lain untuk implementasi fitur rekening dana lender. Nah, ada juga rekening dana lender ya teman-teman, jadi kayak saham nih, ada rekening dana gitu. Nah, di sini jadi Amarta memberlakukan kebijakan 2x24 jam. Oke. Cuman di sini kalau buat pengalaman saya sendiri ya, correct me if I'm wrong teman-teman, buat lender-lender lain, tapi di saya untuk dana-dana saya yang masih ada di rekening virtual saya, kalau lebih dari 2 hari tetap mengendap di Amarta. Nah, ini buat jadi bahan pertimbangan teman-teman juga. Mungkin teman-teman lain yang jadi lender di Amarta ada dananya yang sudah lebih 2 hari disalurkan atau dikembalikan ke rekening pribadi Anda, tolong informasikan di komen ya teman-teman, siapa tahu saya yang salah, tapi ini saya hanya cerita berdasarkan pengalaman saya sendiri. Ada skema pembiayaan syariah, itu tidak ada skema pembiayaan syariah di sini. Tersedia mobile apps itu di Amarta ada, jadi di Webbase ada, dan mobile apps. Oke teman-teman, demikian video review saya terkait hasil investasi selama menjadi lender di Amarta. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat buat teman-teman yang ingin menjadi lender di Amarta. Ini menjadi bahan pertimbangan sebelum menjadi investor atau menjadi lender di Amarta. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.